Mama, kita mau ngapain di sini? Pria brengsek waktu itu ninggalin cincin terus kabur. Mama mau ambil buku nikah. Chandra bakal punya papa baru. Mama, papa barunya sudah punya pacar baru. Aku mau nikah dulu, cepat kok. Hans, kamu gak boleh menikah. Kamu itu cuma milikku. Sudahlah, kalaupun aku nikah, kita tetap sama. Kalau nggak karena perjodohan keluarga, nggak mungkin aku suka sama tukang bersih-bersih. Sudahlah, jangan marah. Hans, aku sudah mendengar semuanya. Lucy, bagus kamu dengar itu. Aku terima kamu, bawa anakmu ke sini. Tapi aku boleh punya wanita di luar. Halo Pak, kamu baru balik dan langsung menghilang. Seluruh grup Logan sedang menunggumu. Sebelum aku menguak fakta soal kematian ibuku, aku harus sembunyiin identitasku. Aku nggak boleh ketahuan karena mereka mengawasiku. Baiklah, dan juga soal keberadaan cincin peninggalan ibuku. Setelah tabrakan waktu itu, aku lupa semua. Aku akan cari cincin itu sekuat tenaga. Hah? Jadi ini keponakanku, Hans. Sudah 5 tahun gak ketemu dia. Menarik sekali. Gak peduli, kamu sudah tidur sama aku. Kamu gak boleh sama wanita lain. Aduh, kalau aku nggak takut sama warisan, mana mungkin aku menikahi wanita bekas kayak dia? Pria kardus, kamu juga bekasnya wanita itu kan? Kamu gak pantas sama mamaku. Dasar bocah, mau aku gampar? Tuan Hans, tenang saja. Aku bersumpah, aku mending menikahi pengemis saja daripada menikahimu. Aku? Apa kamu mau menikah denganku? Kok bisa kamu memilih menikah sama dia? Gak boleh. Nak, hormatilah keputusan orang tua. Masuklah ke keluarga kami. Dion, bukannya kamu di luar negeri. Aku yang nyuruh dia pulang. Keponakanku mau nikah. Sebagai pamannya, masa nggak datang? Kok bisa jadi pengemis? Hidup di luar negeri sekeras itu ya? Jadi dia ini anak yang dibuang ke luar negeri. Dia pamannya Hans. Hans belum menikahiku saja. Dia sudah selingkuh. Hah? Aku gak mau sama dia karena dia juga keluarga Guntur. Menikahi dia gak akan batalin kontrak kan? Gak boleh. Hari pernikahan langsung pindah haluan gini. Bikin malu aku saja. Kalau ini bikin marah Zain dan anaknya, kenapa nggak kulakukan saja? Aku mau menikahi Nona Lucy. Dion, berani kamu mengambil istri dia? Gak akan kubiarkan kalian berdua bisa masuk. Sudah cukup. Kakek, kalau kamu gak bisa kontrol nafsumu, jangan marah kalau orang jijik sama kamu. Pilihan Lucy sudah benar. Kamu dengarkan? Cepat minggir. Aku punya papa baru. Hans, sekarang aku punya buku nikah dengan pamanmu. Jadi kamu harus memanggilku Bibi. Itu berarti aku harus panggil dia kakak. Benarkan Paman Hans? Dasar bocah, awas aja. Hans, panggil dia Bibi. Oh. Bibi. Pintarnya keponakanku. Oh. Ayo. Dasar anak durhaka. Perlakuin Lucy dengan baik. Kalau sudah beres, pulanglah ke keluarga Guntur. Hah? Karena kita sudah menikah sekarang, Iya. kita harus kenal satu sama lain dulu. Aku sekarang jadi OB. Kalau kamu? Aku habis dari luar negeri. Gak ada uang. Aku anak yang dibuang. Mereka nggak peduli padaku. Sebegitu mirisnya? Kalau gitu, mulai sekarang kamu ngurus rumah saja. Biar aku yang kerja.
Apa bohongku begitu bisa dipercaya? Aku bos perusahaan triliunan, dinafkahi sama Obe. Aku harus segera pergi bekerja. Aku titip Chandra ya. Baik-baik ya. Mama kerjanya di mana? Kerja di grup Logan. Aku gak nyangka, dia ternyata kerja di perusahaanku. Kamu kangen Mama nggak? Kalau gitu, kita diam-diam lihat Mama kerja. Aku juga nanti bisa melihat karakter asli dia. Itu... Kenapa kamu bully dia? Aku ninggalin gelangku di wastafel lalu menghilang. Pasti dia yang ambil. Apa buktinya? Bukti? Dia ini buru-buru sekali buat izin keluar. Pasti mau sembunyiin barangnya. Kamu bohong. Mamaku keluar mau ambil buku nikahnya. Mamaku bukan pencuri. Oh, jadi dia pergi ambil buku nikah dan ketemu sama suami pengemisnya. Tapi itu bukan suatu alasan untuk sembunyiin gelangnya. Kamu pasti keliru. Aku saja bahkan nggak tahu gelangnya di mana. Sudah kepergok masih saja. Kamu cari alasan, keluarin gelangnya, atau aku geledah seorang pencuri dan pengemis. Kalian berdua memang sangat cocok sekali. Satpam, cepat geledah dia. Segeralah ke lobi. Papa pahlawan super. Kalian ini kenapa? Cepat kalian bangun. Kalau enggak, aku bakal panggil atasan buat pecat kalian semua. Berhenti! Kalian tahu dia siapa? Dia ini. Dia ini. Aku suami Nona Lucy. Aku membela istriku di sini. Ketua baru saja balik sejam yang lalu. Langsung punya istri. Pak Lee, ini semua adalah ulah Lucy. Dia adalah seorang pencuri. Itu kenapa aku suruh satpam buat usir mereka. Dia mencuri gelangku. Dan suaminya bikin ribut juga di sini. Pak Lee, aku bahkan gak mencuri gelangnya. Istriku bukan orang seperti itu. Pak Lee, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Berani sekali mereka menuduh istri ketua. Mereka pasti cari mati. Cepat minta maaf ke Nona Lucy. Dan ke pria ini. Pak Lee, kamu gak keliru kan? Dia yang sudah mencuri gelangku. Seluruh keluarganya harus minta maaf. Bohong, kamu pasti menjebak mamaku. Siapa yang mencuri? Kita akan cek CCTV. Menurutku, seluruh keluarga Lucy harus minta maaf langsung. Mana mungkin dia mau mengaku. Pak Lee, ini rekaman CCTV-nya. Jadi itu kamu sendiri pencurinya. Aku minta maaf, aku gak bermaksud. Mohon maafkan aku cuma lagi butuh uang. Aku mohon ampuni aku. Gimana? Aku minta maaf. Kalian berdua, yang satu pencuri, satunya lagi main asal fitnah orang lain. Kalian dipecat. Pergi! Pak Lee, jangan pecat aku. Mohon. Aku akan sudah kembali. Aku mohon. Maafkan aku, Pak Lee. Ayo. Ulanginya lagi. Istriku sudah sangat dihina begini. Dan mencat mereka doang. Kalau gitu, aku promosikan Nona Lucy magang di perusahaan. Dia nggak akan jadi OB lagi. Beneran, Pak Lee? Beneran dong? Terima kasih, Pak Lee. Aku akan kabari ayahku soal ini. Terima kasih, Pak Lee. Nggak perlu. Nona Lucy, jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada ketua grup Logan suamimu saja. Lucy, kalau kamu maksa nikah sama pengemis itu, tidur saja di bawah jembatan. Kamu itu satu-satunya harapan kami buat naikin derajat keluarga. Tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Ayah,
Hans itu sudah selingkuh. Aku adalah anak kandungmu. Kenapa kamu gak bela aku? Kamu mirip banget sama ibu pembawa sial itu. Bawa nasib buruk, pergi. Pergi. Aku kan pergi. Aku mendingan gak punya ayah sepertimu. Hidupnya sama seperti hidupku. Ibu mati sakit dan ayahnya gak peduli. Kayaknya sekarang kita perlu cari kontrakan deh. Yang ini lumayan. Permisi, aku mau ngontrak. Adakah opsi yang bisa ditawarkan lebih murah? Oh? Memangnya kalian punya duit ya? Aku mencari di bawah 500.000 sebulan. Apa ada? Hari gini masih ada aja hewan liar yang masuk ke kantor ini. Ya sudah, gak ada yang cocok budget kalian. Uang segitu, mending tinggal di gorong-gorong saja. Siapa bilang gak ada? Pengemis sepertimu tahu apa? Kalau nggak ada, ya nggak ada. Itu artinya kerjamu kurang benar. Aku tahu itu pasti ada. Aku buktiin sama kamu deh. Di seluruh kota, aku yang paling tahu semua ini. Ikuti aku. Tempat ini yang termurah dan paling worth it. Sayang, berapa uang kita? Ayo kita beli saja. Aku cuma ada 90 juta. Pas banget. Rumah ini harganya 99 juta. Mana mungkin uang segitu bisa beli villa sebesar ini? Villa ini milik pengusaha kaya misterius. Harganya ratusan miliar. Ini kan rumahku. Terserah aku dong harganya berapa. Sudah aku bilang ini murah. Kalau uangmu bisa membeli ini, aku berlutut padamu. Kalau enggak, kasih aku semua uangmu padaku. Tian, jangan ngawur begitu. Kalau kita salah, kita bisa tidur di jalan. Sayang, percaya sama aku. Sekarang telepon manajermu. Halo Pak, aduh, tahu nggak? Ada pengemis bilang rumah ini harganya cuma 99 juta. Coba lihat dulu deh. Oh, ada apa ini? Bukannya ini. Pak manajer, rumah ini dibeli Nona Lucy, harganya 99 juta. Kamu setuju? Ini kan rumahnya Pak Tian. Kenapa butuh persetujuanku? Bajunya kenapa kumuh? Dia ini lagi pura-pura apa gimana ya? Oh, iya, tentu saja. Pemilik asli bilang kalau dia ingin menjual rumah ini dengan harga segitu ke Nona Lucy. Apa? Ini kartunya. Yeay, Papa menang. Paman berlutut. Halo? Apa? Bosku memecatku? Ayo, silakan. Barang-barang pemilik sebelumnya ada di sini.